Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD, yang kami banggakan para mahasiswa Unusila tahun ajaran 2025-2026 yang kami banggakan, kami cintai. Di sini kami akan melaporkan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP kelas eksekutif semester ganjil pada ajaran 2025-2026. Di laporan PLP kami pada pagi hari ini, insya Allah dengan tema pengajaran Al-Quran, hadis, kaifiyatus sholah, dan buku saku doa di Pondok Pesantren Nur Aisyah. Berhubung di PLP kali ini kami atas nama kami mutawakilin NIM 31502300162 telah melakukan PLP di Pondok Pesantren Nur Aisyah Pulau Kadang. Di halaman awal ada prakata, yang mana tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD selaku dosen pembimbing kegiatan PLP ini. Serta yang kedua, keluarga besar dan pengasuh Pondok Pesantren Nur Aisyah beserta seluruh pengurusnya. Kemudian segenap santri Ponpes Nur Aisyah atas kerjasamanya. Kemudian segenap santri, sudah tadi keluarga besar penulis atas motivasinya, terutama kepada istri saya yang telah membantu kelancaran PLP pada bulan lalu. Semoga apa yang penulis lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi orang lain. Tentunya ya masih banyak kekurangan, ketidaksempurnaan dalam segala hal. Maka dari itu segala saran dan kritik yang membangun sangat-sangat penulis harapkan. Kemudian untuk daftar isi selanjutnya, yang selanjutnya yaitu di Romawi kelima, ini ada halaman pengesahan laporan pengenalan lapangan persekolahan kelas eksekutif tahun 2023 dengan judul PLP kami yaitu pengajaran Al-Quran hadis, kaifiyatus sholah, dan buku saku doa. Namanya di sini tercantum identitas peserta, itu nama saya sendiri, NIM 31502300162, pendidikan agama Islam dalam prodinya. Kemudian untuk lokasi di Pondok Pesantren Nur Aisyah Pulau Kadang RT 01 Barongan Sumber Agung Jetis Bantul DIY. Keluaran yang dihasilkan yaitu membaca Al-Quran dengan tartil dan mengerti praktik sholat yang benar serta doa-doa hariannya. PLP ini dengan jangka waktu 2 bulan sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 3 November 2025. Ini untuk pengesahannya yaitu dari dosen pembimbing Bapak Ahmad Muklihin SPDI MPD, pelaksana saya sendiri, kemudian Ketua Prodi selaku Bapak Ahmad Muklihin juga. Kemudian di lembar selanjutnya di halaman 1 ini ada jadwal absensi mengajar PLP Mandiri di Ponpes Nur Aisyah. Nah, ini di hari Minggu tanggal 1 Oktober, mulai tanggal 1 Oktober langsung kami di jam 4.30 sampai jam 5.30 itu ngaji Al-Quran BT Akhi. Jumlah peserta 65 santri, ini tanda tangan saya sendiri. Kemudian di jam setengah 8 malam sampai jam 21.00 saya sendiri juga yang ngajar, yaitu kitab Kaifiyatus As-Sholah, jumlah santri segini. Ini untuk keterangan ini, yaitu kegiatan terus berulang rutin selama 1 pekan harian. Jadi kegiatan mingguan setiap Kamis malam, penyampaian ceramah agama oleh pengurus Ponpes. Kemudian untuk kegiatan bulanan setiap akhir bulan sebelum kepulangan santri diadakan bersih-bersih totalan dan latihan menyampaikan materi yang sudah disampaikan. Kemudian selain jadwal tersebut, maka diisi oleh ustadz yang lain. Jadwal tertera hanya milik yang bersangkutan atau yang sudah terjadwal. Atau ini jadwal ini adalah milik kami sendiri. Berhubung jadwal saya mengajar itu di hari Minggu
hari Senin dan hari Kamis. Untuk pengasuh pondok ini sudah kami mintakan tanda tangan Bapak Haji Umar Hamdan Suhardi, untuk ketua pondok Bapak Didik Supriyanto. Di bab 1 yaitu pendahuluan, ini ya tidak lupa kami dalam menyampaikan PLP ini tentunya ya perlu kita sesuaikan dengan aturan pembuatan makalah, yaitu yang pertama bab pendahuluan ini ya pembelajaran di suatu institusi pendidikan tidak lagi terbatas hanya pada ruang kelas bagi siswa atau kampus bagi mahasiswa dan seterusnya ini. Di bab pendahuluan ini juga tentunya banyak sekali pengalaman berharga yang diperoleh penulis selama PLP. Selain itu, harus menghadapi berbagai dinamika di lapangan seperti memang keterbatasan sarana dan prasarana pondok, juga tantangan dalam menghadapi santri yang mengalami kesulitan dalam belajar atau ketertinggalan dalam materi. Di sini penulis juga menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan atau khilaf dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, segala macam kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Kemudian di bab 2 ini ada observasi sekolah atau pondok pesantren dalam suatu lembaga, sebuah lembaga pendidikan ini tidak akan lepas dari adanya visi, misi, tujuan dan yang hendak dicapai dalam mengelola model pendidikannya. Tidak juga pesantren pondok pesantren Nur Aisyah ya, yang penulis lakukan observasi dalam kegiatan PLP dan KKN ini. Ini untuk profil pondok pesantren Nur Aisyah tahun berdiri tahun 2020 memang sangat baru ya, baru 5 tahun berdiri. Alamat di Purwakarta RT 01 Barongan Sumber Agung jadi Sebantol DIY 55781. Nomor statistik pondoknya 510033190251. Untuk visi pesantren terbentuknya generasi muslim muslimah yang beriman, berilmu, bertakwa, berwawasan luas dan berakhlakul karimah dalam bingkai ajaran Islam ala ahlu sunnah wal jamaah untuk mampu menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk visi pesantren ada beberapa visinya yaitu alim cerdas, yaitu karakter generus yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual sehingga mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian fakih, yaitu karakter generasi penerus yang memiliki kepahaman agama yang kuat. Kemudian yang tidak lupa berakhlakul karimah. Ini memang karakter yang benar-benar diterapkan dalam pondok pesantren Aisyah ini. Jadi pekerti yang luhur. Kemudian mandiri, yaitu karakter generus yang memiliki jiwa produktif. Nah, ini moto pesantren Nur Aisyah cahaya ilmu, tegak ibadah, mulia akhlak. Maknanya yaitu memadukan pengetahuan agama dengan praktek ibadah yang benar dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fondasi utama karakter luhur. Untuk rencana strategis yang kami harapkan ke depannya yaitu penguatan tahsin dan sorogan, kemudian sertifikasi fikih praktis, inovasi KBM malam, yaitu melakukan ice breaking dan lain-lain, peningkatan kapasitas pamong, penegakan budaya disiplin, penerapan 29 karakter luhur, karena memang di Pondok Pesantren Nur Aisyah itu ada karakter yang memang diterapkan dan dipokokkan, yaitu 29 karakter luhur, salah satunya ya, rukun, kompak, kerjasama yang baik, mujid-mujid atau hemat, dan lain-lain itu. Kemudian tata tertib dan peraturan pesantren ini sudah tertulis kurang lebih ada 31 tata tertib pondok. Nah ini bisa dibaca sendiri nih para pemirsa. Kemudian untuk sanksinya jika melanggar 31 dari peraturan ini, bagi santri yang melanggar tata tertib ini akan dikenai sanksi berupa satu kali teguran lisan atau diberi nasihat jika melanggarnya satu kali. Yang kedua, jika 2 kali teguran tertulis dan tembusan ke orang tua wali, nanti akan dilaporkan ke orang tua wali agar orang tuanya itu bisa mengerti bahwa santrinya itu telah melanggar tata tertib. Kemudian yang ketiga, jika sudah melanggar dan dinasihati tidak bisa, maka akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Kemudian ada jam belajar di Pondok Pesantren Nur Aisyah. Ini bisa dilihat dari jam 3 pagi sampai jam setengah 6. Ini kegiatannya yaitu sholat sunnah, qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan BT akhir. Terangan
untuk yang melakukan yaitu santri, pamong, dan ustadz ngampu. Kemudian jam 5.30 setengah 6 sampai jam 7 sarapan, mandi, persiapan sekolah untuk seluruh santri. Kemudian jam 7 sampai jam 12 kegiatan sekolah yaitu seluruh santri. Ini memang karena di Pondok Pesantren Aisyah ini sifatnya boarding school, jadi siswa atau santrinya itu sekalian sekolah, mondok sambil sekolah. Kemudian jam 12 sampai jam 13 ini makan siang, istirahat, dan jamaah sholat zuhur. Jam 1 sampai jam 3 sore, ini jika Sabtu dan Minggu, maka akan dilaksanakan persiapan mengaji dengan materi yang sudah terjadwal. Jadi di selain jam itu, mungkin ada tambahan kelas sekolah. Nanti mungkin jam 1 sampai jam 2 masih ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di selain hari Sabtu dan Minggu. Kemudian di jam 15, maaf, jam 3 sore sampai jam 5 ini sholat asar, jamaah makan sore dan kegiatan kebersihan lingkungan pondok. Tambah nanti olahraga bagi perempuan nanti ada bulu tangkis, yang laki-laki ada sepak bola, ada voli, dan lain-lain. Kemudian jam 5 sampai setengah 6 sore mandi persiapan sholat maghrib. Jam setengah 6 sampai jam setengah 7 itu sholat maghrib berjamaah mengkaji ba'da maghrib ini seluruh santri, ustadz, ustazah pengampu. Kemudian setengah 7 sampai jam setengah 8 ini sholat isya seluruh santri. Kemudian di jam setengah 8 sampai jam 9 ini yaitu mengaji Al-Quran atau Al-Hadis seluruh santri, baik yang kelas pemula maupun kelas lanjutan. Kemudian di jam 21 sampai jam 22 ini kegiatan belajar santri. Belajar kegiatan sekolahnya. Ya, diberi waktu 1 jam untuk belajar. Ya, kemudian jam 22 sampai jam 3 ini untuk istirahat tidur. Praktek-praktek pembiasaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Nur Aisani adalah yang pertama menjaga kerukunan di antara santri, menerapkan karakter luhur Islam, melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah 5 waktu dan lain-lain ini bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk kegiatan positif, mengawali ngaji dengan doa, program pembiasaan merojaah, menata sendal, menyiapkan kelas, duduk dengan rapi, membaca doa harian, dan lain-lain. Kemudian untuk hubungan kerjasama pondok dengan institusi lain dan orang tua, yaitu kerjasama dengan institusi keagamaan, edukasi institusi, yaitu kantor Kementerian Agama, kemudian saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan sekolah maupun pondok, kerjasama institusi keamanan dan pembinaan karakter Senkom Mitra Polri, ada institusi Koramil, ada Polsek, tempat pelatihan kepemimpinan dan kedisiplinan dasar LDKS. Ini setiap tahun insya Allah akan selalu dilaksanakan LDKS ini. Kemudian untuk struktur organisasi dan tata kelola pondok pesantren atau susunan pengurus ini di Pondok Pesantren Aisyah dari pelindung ini Kepala Desa Sumberagung, untuk penasihat Bapak Kiai Haji Sudayat, pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Umar Hamdan Suhardi, ketua pondoknya Bapak Didi Suprianto, dan lain-lain ini ada wakas, sekretaris, dan semuanya ini sudah ditandatangani oleh pengasuh pondok pesantren Aisyah Kiai Haji Umar Hamdan Suhardi. Ini bisa dilihat untuk struktur kepengurusan pondoknya, bisa dilihat di layar karena memang sudah kami scan. Kemudian untuk kegiatan seremonial formal di pondok pesantren, yaitu ada beberapa rapat pleno dan musyawarah pengurus pondok rutin bulanan atau triwulan dihadiri pengasuh dan pamong. Kemudian upacara Hari Santri Nasional dilaksanakan setiap tanggal 22 Oktober. Ini tidak pernah absen untuk selalu melakukan upacara Hari Santri. Kemudian ada wisuda, acara puncak tahunan. Ini berhubung pada tahun ini hanya ada kelas 1 dan kelas 2 karena memang baru ya sekolahnya itu. Maka untuk pelaksanaan wisuda ini bisa diharapkan tahun depan bisa dilaksanakan. Kemudian nomor 8 untuk kegiatan rutin pondok, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk pengajaran inti tahsin dan PTAQ dengan metode sorogan dan simaan. Pelajaran inti fikih praktis, kaifiyatul as-sholat dan toharoh, setoran wajib hafalan doa-doa harian atau surat pilihan bil ghaib, pengajian kitab dasar tata krama yang diajarkan oleh pamong atau pengasuh. Dan kegiatan kokulikuler penguatan materi dan ibadah harian, ini ya contohnya sholat berjamaah 5 waktunya tepat waktu, pondok sholat duhanya juga tertib, murojaahnya, tadarus, pelaksanaan pikir kebersihan juga tertib. Untuk mingguannya, ini ada pendampingan pembacaan tata tertib pondok, ini setiap minggu pagi untuk penugasan disiplin, penegasan disiplin ya. Biasanya tiap minggu pagi ini ada apel, kajian kitab, ice breaking, dan lain-lain.
Kemudian untuk kegiatan bulanan, ini latihan menyampaikan materi yang diajarkan di hadapan santri. Kepulangan santri itu tiap minggu kedua. Kemudian ada pertemuan komite pondok atau wali santri, kemitraan evaluasi karakter dan lain-lain. Ada pleno pondok dan lain-lain. Untuk kegiatan tahunan, latihan dasar kepemimpinan oleh Koramil, Polsek, Senkom Mitra Polri ini setiap tahunnya insya Allah diadakan terus. Kemudian wisuda santri dan wisata religi. Untuk data kegiatan ekstra Pondok Pesantren Raisa yaitu ada sepak bola, voli, seni baca Al-Quran, tilawati, pencak silat, dan lain-lain. Kemudian di bab 3 ini ada observasi kelas, identitas mata pelajaran yang diamati. Nah, mata pelajaran yang kami amati memang pada dasarnya ya saya sendiri yang mengajar di hari Minggu itu yang tadi sudah tertera, ya, saya mengajar BT kemudian di hari Kamisnya juga BT tapi sorogan, kemudian di hari Minggu paginya itu mengaji materi tilawati, kemudian malamnya ada kajian kaifiatul as-sholah atau tata cara sholat. Seninnya mengaji beta lagi. Ini terus berulang, serutin selama 1 pekan harian. Ini sudah ditandatangani oleh pengasuh pondok dan diketahui oleh ketua pondok Bapak Didik Supriyanto dan Bapak Kiai Haji Umar Hamdan Suhardi. Kemudian data guru mapel yang diamati. Ini ada data ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Aisyah, ada 7 ustadz ya, yaitu yang pertama ada Ustadz Bintoro, ini materinya ya bacaan Al-Quran, menulis Arab Pegon, materi tata krama, tilawah, ini rujukannya Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian saya sendiri niki, saya mengampu 5 mata pelajaran sendiri ya Pak, yang paling banyak ini, yaitu BT saya juga menjadi guru azan di pondok, ilmu tajwid, kaifiatul as-sholah, dan tilawati. Kemudian Ustadz Khairul Huda, ada Ustadz Muhammad Muiz Burhanuddin, Ustadz Kiai Haji Pri Prastowo, Ustadz Muhammad Ma'ruf. Ini Bapak Ma'ruf, Bapak Haji Pri Prastowo, dan Bapak Muiz ini semuanya adalah guru tafsir. Ditambah kalau Pak Ma'ruf ini ada tambahan guru tajwid. Kemudian ada Ustadz Tri Purwanto, ini selaku teman saya juga yang telah melakukan kegiatan PLP di pondok juga, Ustadz Tri Purwanto. Ini selaku operator emis di pondok kami, juga mengajar BT menulis Arapegon dan Tajwid. Sekarang Bapak Ustadz Tri Purwanto ini juga mengampu tafsir Al-Quran Al-Hadis juga. Nah, ini untuk mengetahui Bapak Kiai Haji Umar Hamdan Suhardi. Untuk kompetisi dasar dan indikatornya, yaitu target program BT tilawah, praktek sholat, hafalan doa. Untuk BT sendiri kegiatannya adalah kan menyimak bacaan Al-Quran santri ini alhamdulillah lancar. Tilawati juga praktek melafalkan Al-Quran dengan metode tilawati dengan lagu ros. Ini juga alhamdulillah lancar. Untuk praktek sholatnya, praktek sholat dan penyampaian teori dan kitab Kaifiatul As-Sholah ini mampu mempraktekkan dan sudah sesuai tuntunan Rasulullah. Hafalan doa harian, menyimak buku panduan doa-doa harian yang alhamdulillah juga lancar. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan, yaitu setoran wajib, murojaah atau mengulang, kemudian tes-tesan atau ujian ini setiap 1 bulan sekali diadakan tes untuk menentukan apakah akan naik ke kelas berikutnya. Karena memang yang kami ampu di sini adalah kelas lambatan, kelas pegon bacaan. Nah itu karena kalau lanjut nanti akan masuk ke kelas lambatan dan nanti akan pengajaran tafsir Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk kegiatan belajar santri, ini menawarkan beberapa program pendidikan yang berbasis Al-Quran, Al-Hadis, dan seni baca Al-Quran tilawah. Fasilitas pondok ini menyediakan fasilitas asrama yang nyaman, aman bagi para santri, sehingga mereka dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Kegiatan ekstra pun di pondok juga menawarkan berbagai ekstrakurikuler seperti sepak bola, pencak silat, English Club, dan lain-lain. Ini memang English Club ini dari kegiatan di sekolahnya. Untuk permasalahan dalam belajar yang dihadapi ada beberapa, ya ada 5 ini. Perpustakaan ini belum tersedia, walaupun ada tapi belum lengkap. Tersedianya itu di ruang kelas yang belum terpakai karena memang belum disediakan tempat sendiri. Ini masjid masih dalam tahap pembangunan, bahkan di bulan Januari besok ini akan dirombak total sehingga nanti untuk kegiatan pengajian di masjid itu dialihkan di kelas yang lain, gedung-gedung asrama. Kemudian gedung asrama putra ini belum sempurna karena memang masih eh, bangunan semi permanen. Kemudian sarana dan prasarana belum lengkap. Masih ada santri yang malas dalam belajar. Ini terbiasa ya seperti itu ya kalau santri malas belajar ini ya sudah hal yang wajar kalau tidak ada penekanan-penekanan dari pamong dan guru. Asistensi mengajar untuk beban mengajar guru ini
Yang pertama, dalam mengajarkan berbagai ilmu pondok pesantren, Ustadz dituntut untuk mengajarkan ilmu sesuai dengan kapasitasnya untuk mencapai target pengajaran. Kemudian nomor dua, keterlibatan dalam organisasi profesi. Ini sudah ada pelatihan-pelatihan dari Kemenag dan lain-lain. Nah, nomor tiga, ada keterlibatan guru dalam kegiatan ilmiah. Dalam mengembangkan atau menambah ilmu, guru mengikuti seminar workshop. Nih. Jumlah karakteristik siswa, jumlah siswa atau santri pondok pesantren Aisyah ini untuk santri mukim sementara ini yang ngalong belum ada. Karena yang mukim ini kurang lebih ada 117 santri, keterangannya tinggal di pondok semuanya. Aspek penilaian dan hasil belajar untuk hafalan lancar dalam setoran lancar. BTAK fasih dalam dan lancar baik dalam pelafalan dan penulisan. Ini kalau BTAK ini memang ada yang lancar, ada yang kurang lancar, ada yang mengulang. Karena memang bervariasi namanya siswa masih SMP untuk baca tulis Al-Qur'an ini sesuatu kendala. Tajwidnya mengerti hukum bacaan lancar, disiplinan, efektivitas waktu alhamdulillah lancar, tertib dan semuanya ada absennya. Baik gurunya maupun muridnya semua ada absennya. Permasalahan yang dihadapi siswa dan penanganannya, yang pertama memang kesulitan dalam hafalan, sudah kami sampaikan tadi, kesulitan dalam pelafatan huruf tertentu, memang ada beberapa anak itu yang baru mengenal huruf hijaiyah itu di pondok. Kemudian belum memahami tajwid secara sempurna, kurang bisa fokus dalam KBM, dan solusinya nanti dibuatkan ice breaking, dan ini sudah masuk ke kegiatan PLP kami. Santri malas mengikuti kegiatan, dibuatkan absensi kegiatan harian dan controlling pelaksanaan kegiatan. Bab 5 penutup, ini alhamdulillah demikian laporan kegiatan PLP yang kami lakukan selama 2 bulan terhitung tanggal 1 Oktober sampai 30 November. Di Pondok Pesantren Nur Aisyah, alhamdulillah di PLP ini perlu mendapatkan pengalaman yang banyak sekali dalam mengajarkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengalaman langsung di lapangan persekolahan atau pondok. Sehingga ke depan dapat jaringan pijakan dalam mengajar siswa. Tentunya dari penyusunan laporan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, kesalahan, dan tentunya masih banyak program yang belum bisa terlaksana sepenuhnya, maka kritik dan saran yang membangun kami sangat harapkan. Ini untuk daftar nama mahasiswa ini surat lampiran izin ya dari universitas kami sudah serahkan ke pondok sehingga diterima oleh pondok. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Umar Hamdan Suhardi langsung diterima dengan baik. Kemudian untuk refleksi diri, ini memang pembelajaran dari kultur dan kedisiplinan, kemudian penguatan kompetensi pedagogik, ini fokus praktek, inovasi solutif, dan sorogan kelompok ini memang menjadi acuan kami dalam mengajar atau dalam kegiatan PLP pada tahun ini. Kemudian untuk refleksi dan tindak lanjut, secara keseluruhan ya PLP ini berhasil meningkatkan pemahaman saya tentang implementasi kurikulum PAI berbasis karakter. Memang karakter di Pondok Pesantren Nur Aisyah ini, karakter luhur ini memang sangat-sangat dibentuk, dijaga, karena memang adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seperti itu. Ini untuk foto lampiran kegiatan harian di logbook saya ini ya, ini di awal-awal dulu di tanggal 2 atau 3 Oktober waktu itu nih, kami bersama Bapak Didik sendiri selaku pimpinan pondok dan teman-teman dari kampus yang melakukan kegiatan PLP di Pondok Pesantren Nur Aisyah ini telah melakukan observasi bareng. Kemudian ini kegiatan saya dalam mengajar BT saya membaca Al-Quran, nanti santrinya menyimak. Kemudian di sini juga penyampaian materi Kaifiatus Sholah. Ini di lantai satu, yang ini di lantai dua. Ini waktu itu di lantai satu karena memang untuk prakteknya kurang luas. Sehingga kami dalam kegiatan prakteknya kami arahkan untuk ke lantai dua. Di per kelas itu diisi santri laki-laki, yang sekelas lainnya nanti diisi santri perempuan. Nanti tidak satu kelas dijadikan dua laki-laki dan perempuan. Ini kegiatan ice breaking saya dalam laporan PLP yang pernah disampaikan di Monef dulu. Bapak Ahmad Mublikin menghendaki supaya menjadi program untuk inovasi pembelajaran atau ice breaking ini sudah kami laksanakan, Pak. Untuk kegiatan ice breaking ini, alhamdulillah anak-anak ini bisa lebih fokus dan tidak ada yang mengantuk. Ini kegiatannya kami buat seperti cerdas cermat, nanti ada rewardnya dan lain-lain. Kemudian ini untuk kegiatan atau upload di media sosial Instagram, ini sudah kami lampirkan di Instagram dan alhamdulillah semua kegiatan sejak awal sampai akhir tidak pernah tertinggal di sini. Bisa dicek sendiri untuk Instagram saya, kami underscore MTW, bisa dicek nanti. Ini untuk link uploadnya juga sudah kami cantumkan di sini, bisa diklik saja. Nanti untuk
Bukti lebih konkret, lebih lengkapnya nanti bisa diklik nih langsung menuju ke Instagram kami. Sekian untuk laporan PLP dari kami, Pak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mutawakilin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.